Perkenalkan, nama saya Seinda Lado. Pada saat ini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya susun yang berjudul Otonomi Daerah. Pendahuluan, otonomi daerah adalah salah satu konsep penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kejahatan masyarakat sesuai dengan potensi karakteristik daerahnya. Penerapan otonomi daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pemberian otonomi ini menjadi salah satu langkah dalam memperkuat demokrasi, meningkatkan efisiensi pemerintahan, serta mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang beragam di seluruh Indonesia. Namun dalam implementasinya, otonomi daerah tidak lepas dari tantangan, seperti masalah kesenjangan antara daerah, ketimpangan pembangunan, dan ketergantungan pada pemerintah pusat. Makalah ini akan membahas lebih lanjut tentang pengertian sejarah, prinsip, tujuan, dan dampak dari otonomi daerah di Indonesia. Bab 1. Pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan ini mencakup kebijakan dalam bidang pemerintahan, pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta pemenuhan hak-hak masyarakat lainnya. Otonomi daerah diberikan agar pemerintah daerah dapat lebih fleksibel dalam menyelesaikan masalah yang ada di wilayahnya tanpa harus menunggu instruksi atau kebijakan dari pemerintah pusat. Hari ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendekatkan pemerintah kepada masyarakat. Bab 2. Penerapan otonomi daerah di Indonesia memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Namun, otonomi daerah modern baru diterapkan setelah Indonesia merdeka. Dengan dasar hukum pertama yang mengatur tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada masa Orde Baru, penerapan otonomi daerah lebih bersifat terbatas, dengan pemerintah pusat yang sangat dominan dalam mengambil keputusan. Baru pada akhir era Orde Baru, tepatnya pada tahun 1999, setelah reformasi, Indonesia mulai mengubah paradigma tentang otonomi daerah. Salah satu perubahan penting adalah dengan keterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang memberi kewenangan lebih besar kepada daerah. Penerapan otonomi daerah semakin diperkuat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan peraturan-peraturan lainnya yang memberikan penegasan mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Bab 3. Prinsip-prinsip otonomi daerah. Penerapan otonomi daerah harus didasarkan pada beberapa prinsip agar tujuan dari otonomi daerah dapat tercapai dengan baik. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: 1. Desentralisasi. Prinsip desentralisasi mengharuskan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, di mana daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerahnya sendiri. 2. Dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah kewenangan yang diberikan kepada pejabat pemerintah pusat yang ditempatkan di daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah di daerah. 3. Tanggung jawab.
Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Partisipasi. Dalam penyelenggaraan ekonomi daerah, partisipasi masyarakat sangat penting untuk menyukseskan pembangunan daerah dan menciptakan pemerintah yang transparan serta akuntabel. 5. Kesetaraan. Otonomi daerah harus dilaksanakan secara adil tanpa membedakan antara daerah dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masing-masing daerah. Bab 4. Tujuan dan manfaat otonomi daerah. Tujuan utama dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Beberapa tujuan dan manfaat dari otonomi daerah antara lain: 1. Meningkatkan pelayanan publik. Dengan otonomi, pemerintah daerah lebih mudah memberikan layanan kepada masyarakat secara langsung dan lebih responsif terhadap kebutuhan daerahnya. 2. Mempercepat pembangunan daerah. Otonomi daerah memungkinkan daerah untuk mengembangkan potensi dan sumber daya alamnya sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. 3. Mengurangi ketimpangan pembangunan. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan akan tercipta pemerataan pembangunan antara daerah yang satu dengan yang lain. Bab 5. Tantangan dalam implementasi otonomi daerah. Meskipun tujuan otonomi daerah sangat mulia, dalam implementasinya terdapat jumlah tantangan yang harus dihadapi, antara lain: 1. Ketimpangan sumber daya antara daerah. Tidak semua daerah memiliki sumber daya manusia, finansial, dan infrastruktur yang memadai untuk melaksanakan otonomi daerah secara optimal. Ini menyebabkan ketimpangan dalam pembangunan. 2. Korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Beberapa daerah mengalami permasalahan dalam hal pengolahan anggaran yang tidak transparan dan tidak akuntabel, yang berujung pada penyalahgunaan kewenangan dan korupsi. Bab 6. Solusi untuk meningkatkan implementasi otonomi daerah. Untuk mengatasi tantangan tersebut, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, antara lain: 1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Pelatihan dan pendidikan peraturan pemerintahan daerah harus ditingkatkan agar mereka mampu menjalankan tugas dan profesional. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah daerah harus memastikan adanya sistem yang transparan dan mengelola keuangan daerah, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan. 3. Penguatan desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah perlu diberikan kebebasan lebih besar dalam mengolah anggaran, namun tetap diawasi dengan ketat oleh pemerintah pusat. 4. Peningkatan kerjasama antara daerah. Daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya dapat saling bekerja sama dalam membangun infrastruktur ekonomi dan pelayanan publik. 5. Penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu dan lebih memperhatikan kondisi lokal dalam merumuskan kebijakan yang berlaku di seluruh Indonesia. Kesimpulan, otonomi daerah adalah bagian penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, memajukan pembangunan daerah, dan memperkuat partisipasi masyarakat. Namun, meskipun tujuan tersebut sangat baik, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama antara pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas otonomi daerah, agar bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.